like every Australian kid, I love the ocean and the wind in my hair. When I was just 6 years old, I decided I wanted to be a nurse explorer. I would travel to isolated villages in far-off lands, care for the sick and seek out lost wonders. I wanted to help people. I wanted to see and experience as much of the world as I possibly could. I wanted to fall in love and one day, if I was lucky, to have my own family. I followed my dreams to the edge of the world. Yet here I sit, my life and body broken. Halo teman spoiler, dimanapun kalian berada. Gimana, saldo ATM aman? Kalau jawabannya tidak, itu artinya sama dengan saya. Kanker alias kantong kering. Oke, balik lagi sama gue Iqbal, sang pendekar lautan. Kali ini gue bakalan bahas film yang berjudul Penguin Bloom yang dirilis pertama kali tahun 2020. Film ini disutradarai Glenn Evans dari skenario oleh Shawn Grant dan Harry Cripps yang didasari dari buku dengan judul yang sama karya Cameron Bloom dan Bradley Trevor Graves. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang kehidupan dalam sebuah keluarga, sepasang suami istri dan ketiga anaknya. Mereka berasal dari Australia. Pada awal video diperlihatkan kilas balik tentang keluarga Bloom sebelum kehidupan baru dimulai. Noah, salah satu anak dari keluarga tersebut, bercerita tentang terciptanya keluarga Bloom. Noah bercerita tentang suasana harmonis dan penuh keceriaan dalam keluarga Bloom. Karena ibunya sangat menyukai laut, kesukaan itu melekat pada Noah beserta adik-adiknya, begitupun Cameron ayahnya. Dan ketika itu keluarga Bloom berlibur di Thailand. Kejadian memilukan terjadi di saat itu. Noah, Cameron, dan Sam yang pada waktu itu hendak mengabadikan momen dengan berfoto di atas hotel, terdengar jeritan dari Sam yang terjatuh dari ketinggian. Akibat kejadian itu, Sam mengalami patah tulang yang membuatnya lumpuh di sebagian tubuh. Dan inilah kisah kehidupan baru keluarga Bloom. Sedikit informasi, dalam video ini mengandung spoiler. Jika teman ingin menonton full movie-nya, silahkan kunjungi streaming kesayangan kalian. Action! Hey boys! I want to go! Di pagi hari, Sammy tersadar dari mimpinya dan terlihat Cameron yang tengah sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Cameron meminta Ruben dan Ollie untuk melihat kondisi Sam, tetapi anak-anaknya justru menyarankan agar Noah yang melakukan itu karena Ruben dan Ollie terlalu sering melakukan hal tersebut. Mendengar ucapan anaknya, sembari mencari Noah dan mengurus Ruben dan Ollie, Sam menegaskan bahwa hal itu tak perlu diperselisihkan. Namun kembali lagi, Cameronlah yang berjibaku di pagi itu. Ia membantu Sam bangun dari ranjangnya untuk menyegarkan diri. Setelah selesai, Sam menghampiri keluarganya. Pada scene ini, terlihat beberapa pekerjaan yang tidak lagi bisa Sam lakukan. Contohnya, ketika Ruben meminta untuk diikatkan tali sepatunya, dan saat membuat sarapan, Sam begitu kesulitan melakukannya. Noah yang melihat itu, seakan tak ingin membuat ibunya dalam kesulitan, meminta izin untuk membeli makanan di siang hari. Merasa tidak banyak hal yang bisa dilakukan, dibalut rasa kecewa pada diri sendiri, Sam mengiyakan permintaan anaknya. Cameron yang selalu setia menemani dan merawat Sam memberinya perhatian bahwa semuanya akan segera membaik. Tak lama mereka pun pergi. Sebelum itu, Sam meminta anak-anaknya berpamitan. Terlihat Ruben dan Ollie memeluk ibunya, namun tidak dengan Noah. Dalam raut wajahnya, terlihat seperti adanya penyesalan yang menimpa ibunya.
Noah merasa bersalah atas apa yang dialami ibunya kini. Di dalam rumah, Sam hanya seorang diri. Kala itu rasa keputusasaan menghampirinya. Saat mengingat masa lalunya pada sebuah foto, ia menyadari tidak akan bisa seaktif dulu, lantas membuatnya mengurung diri dari kehidupan luar. Tetapi tak lama ketika Sam memurungkan diri, ibunya datang. Nenek tua itu bernama Jen. Jen mendatangi Sam untuk merawat dan menemani Sam ketika suami dan anak-anaknya pergi. Beberapa waktu kemudian, ketika Noah, Ruben, dan Oli bermain di tepian pantai, Noah menemukan seekor anak burung yang belum bisa terbang jatuh dari atas pohon. Ia berencana membawa pulang burung tersebut dan merawatnya. Sesampainya di rumah, Sam yang mengetahui Noah akan merawat burung itu menolaknya dan menyarankan agar burung itu ditangani oleh dokter hewan saja. Cameron pun datang dengan membawa obat untuk diberikan pada burung tersebut. Di waktu yang sama, Cameron menyarankan agar burung tersebut diberikan nama. Melihat Sam yang sedari tadi tak menyukai kehadiran si burung, membuatnya pergi dan berpesan, tak perlu ada lagi yang harus dikhawatirkan. Namun, karena merasa sanggup untuk merawat si burung, Noah, Ruben, Oli, dan Cameron mencarikan nama untuk burung itu. Penguin. Adalah nama yang diberikan Noah. Tidak ada makna khusus dari nama itu, melainkan karena melihat warna hitam dan putih pada si burung. Ketika malam tiba, Noah merenungi kondisi keluarganya. Ia meratapi dan menyesali kecelakaan yang menimpa ibunya. Lagi-lagi ia dihantui rasa bersalah akan hal itu. Noah tidak ingin melihat ibunya selalu dalam kesedihan. Selain merawat ibunya, Noah seringkali merawat penguin. Ia berharap kebahagiaan hadir di suatu hari nanti. Hey! Bunny. Oh, wait. Suatu ketika, Noah merasakan penguin seolah mengajak berinteraksi pada Sam, dan hal itu Noah sampaikan. Mom, Penguin's talking to you. Why don't you like her? She's a wild bird, which means she can't stay here forever, right? Ketika itu Cameron pulang. Tak luput bentuk perhatian yang Cameron berikan pada Sam dengan menanyakan kabar sang istri. Cameron berencana mengajak keluarganya untuk makan malam di pantai. Akan tetapi keceriaan tak terlihat dari wajah Sam. Bersamaan dengan itu, Sam memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka. Sebelum berangkat ke pantai, Cam membantu Sam yang hendak berbaring. Sam yang merasa kesal atas pertanyaan Cam yang menyangkut keadaannya, meminta Cam agar pertanyaan itu tak lagi diucapkannya. Karena Sam tak ingin membohongi anak-anaknya atas apa yang ia rasakan. Sam yang tak ingin membuat anak-anaknya sedih, membuat ia harus terlihat baik-baik saja. Namun kenyataannya terbalik. Lalu mereka pergi dengan ketidakhadiran Sam. Sepulangnya dari pantai, Sam terbangun mendengar anaknya memanggil sang ayah. Dengan segera Sam membangunkan Cameron dan memintanya untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Cameron menghampiri, betapa terkejutnya ia melihat Ruben yang muntah-muntah akibat makanan yang disantap ketika di pantai. Namun hal itu tak terlalu mengkhawatirkan dan keadaan pun membaik. Sam yang melihat Cameron kembali mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya. Cameron mencoba menjelaskan bahwa mereka baik-baik saja. Justru di saat seperti ini, Sam yang tidak baik-baik saja. Saat ini ia merasa tidak bisa diandalkan. Rasa keputusasaan yang dialaminya mendalam. Sam pun menangis akan hal itu. Cameron yang tidak ingin melihat istrinya bersedih mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Noah yang mendengar ibunya menangis mengingat kembali masa lalu yang penuh keceriaan dalam keluarganya. Perlahan Noah memahami takdir yang harus terjadi, walaupun selalu dihantui rasa bersalah. Di pagi hari kesedihan menghampiri Sam. Sam merasa tak berdaya dengan kondisi yang ia alami. Semua itu karena mimpi buruk yang mendatanginya semalam. Noah yang ketika itu akan bersekolah meminta Sam memberi makan penguin untuknya. Hal itu Noah lakukan
karena ia tak ingin ibunya selalu merasa tak berdaya. Sam pun menyanggupi permintaan anaknya. Saat anak-anak dan suaminya meninggalkan rumah, pendengaran Sam sedikit terganggu ulah dari penguin yang berkicau. Ketika Sam menghampirinya untuk sekadar memberi makan, penguin tak menginginkannya, tetapi penguin seolah ingin mengajak Sam untuk bermain dengannya. Tingkah penguin membuat Sam kewalahan menanganinya. Sampai di satu ketika, penguin terjebak dalam keranjang yang berisikan madu. Saat Sam membantunya, Sam mulai memberikan penguin perhatian. Energi Sam dan penguin seakan terhubung. Pada saat itu, Sam seakan ingin menghabiskan waktu bersama penguin. Terlihat saat Brown mengunjungi Sam, namun Sam tak menemuinya. Hari demi hari, penguin menghiasi suasana di keluarga Bloom. Dan dengan penuh kesabaran serta keceriaan keluarga Bloom, perkembangan penguin mulai terlihat. Perlahan penguin mampu menggunakan sayapnya, walaupun belum seutuhnya bisa terbang. Atas apa yang dihadirkan penguin dalam keluarga Bloom, Sam membuka kembali kehidupan luarnya yang sempat ia tutup. Sam pergi bersama ibu dan saudaranya ke pantai untuk makan siang. Di sana, Sam melihat beragam aktivitas yang dilakukan orang normal pada umumnya. Hal itu membuat Sam kembali terpuruk mengingat kondisi yang dialaminya. Sam melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan beberapa bingkai foto yang terdapat di rumahnya. Sam berpikir semua itu tidak ada artinya lagi. Setibanya Cameron di sana, ia terkejut melihat pecahan bingkai yang berserakan di lantai. Cameron berusaha menenangkan Sam yang tengah depresi. Things we did. Do you want to erase yourself, who you were? But you're still you, Sam. I'm not. That is someone else. It doesn't work. It just doesn't work. Singkat cerita, Sam mengajak penguin bermain di halaman sembari melatih penguin terbang. Give it a go. Saat itu, Cameron melihat keceriaan yang terpancar dari wajah Sam, lalu memotretnya dan memberinya selebaran sebuah pelatihan kayaking. Karena Cameron tahu bahwa Sam menyukai air, itu merupakan ide Cam agar Sam membaik dari tekanan batinnya. Sam menolak itu, yang berujung pertengkaran di antara keduanya. Tanpa menghiraukan perasaan Cameron, Sam pun pergi meninggalkannya. Pertengkaran itu sampai terdengar oleh anak-anaknya, membuat Noah kembali bersedih. Saat Noah menghampiri ayahnya, terlihat Cameron begitu kecewa atas kejadian tersebut. Penguin yang sedari tadi mondar-mandir di dalam rumah, merasakan ada sesuatu yang terjadi pada Sam, seperti ada ikatan batin di antara keduanya. Noah yang penasaran akan tingkah penguin, lantas memasuki kamar dan rupanya Sam terjatuh saat akan beranjak dari kursi roda. Ketika Sam merasa lebih baik, ia terkejut melihat penguin sudah bisa terbang. Keluarga Bloom merasa senang dengan perkembangan yang penguin alami. Dalam sesaat, suasana keheningan berubah menjadi keceriaan. Dari kejadian tersebut, akhirnya Sam mau mencoba saran yang diberikan suaminya. Beberapa waktu kemudian, keluarga Bloom mendatangi Guy, I'm Guy. seorang pelatih kayaking. Ketika berada di sana, Guy meminta Sam membalikkan badannya ke dalam air. Hal itu Guy lakukan bertujuan agar Sam bisa mengendalikan situasi saat hal buruk terjadi padanya di saat mendayung kayak. Didasari tekad yang kuat, Sam pun mencobanya. Ia berhasil melakukannya. Guy memahami potensi yang dimiliki Sam. Hal semacam itu tidaklah mudah bagi seorang yang memiliki keterbatasan khusus. Gelap pun datang.
Cameron dan Sam yang ketika itu menikmati malam bersama, mereka terlihat ceria. Cameron merasa bahagia karena Sam telah menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Di suatu hari, keluarga Bloom merayakan ulang tahun Sam. Seluruh keluarga merayakannya dengan sukaria. Namun tidak dengan Noah. Di saat seperti itu, justru rasa bersalahnya kembali menghampiri. Tetapi walaupun begitu, Noah ikut larut dalam momen tersebut. Acara berlanjut di rumah Jen. Di sana mereka merayakannya dengan cara makan-makan. Gayi pun hadir dalam acara tersebut. Namun sayang, acara yang harusnya dibalut rasa sukacita justru terjadi perselisihan di antara keluarga Bloom dengan Jen. Bukan hanya itu, penguin yang ketika itu ikut bersama mereka terbang entah kemana karena ketakutan setelah perkelahian antara burung sejenisnya. Dari kejadian itu, Cameron, Ruben, Ollie, dan Noah berusaha mencari keberadaan penguin. Namun usaha mereka tak membuahkan hasil. Di saat hujan mulai deras dan hendak pulang, Noah bersikukuh untuk terus melanjutkan pencariannya. Di sisi lain, Sam menunggu kepulangan keluarganya, begitupun dengan kepulangan penguin. Merasa cemas akan hal itu, Sam menuju ke kamar Noah. Di sana, Sam sedih melihat video yang berisikan curahan hati Noah dari laptop yang tergeletak di atas meja. Other days it could have broken, and I'm the one who took her there. I wish it was me who broke my back. Malam itu, penguin tak berhasil ditemukan. Keluarga Bloom merasa kehilangan. Begitupun dengan Sammy yang sempat tak memperkenankan penguin tinggal bersama. Sammy yang melihat Noah selalu murung mencoba menenangkannya. Sam menyinggung soal kecelakaan yang terjadi padanya bukanlah kesalahan Noah. Sam berusaha menjelaskan agar Noah berhenti merasa bersalah atas kecelakaan kala itu. It's my fault we went up that tower. It was my idea. I'm the reason you broke your back. Perlahan Noah pun mengerti dan memahaminya. You're not to blame for any of it. I'm sorry I haven't been strong enough to help you understand that. I didn't think I was strong enough to get through it myself. I'm here. Di suatu ketika, saat suasana lebih membaik, Cameron berniat mengajak Sam pergi ke mercusuar yang berada di atas bukit agar bisa menikmati pemandangan indah di atas sana. Drive and drive, babies. Saat berada di sana, mereka merayakannya dengan penuh kehangatan. Suasana hati Sam jauh lebih baik dari sebelumnya. Rasa putus asa yang selalu menghantuinya perlahan memudar. Tak ada keinginan berlebih yang mereka inginkan kecuali rasa syukur yang terlihat. But my story isn't over. Even in tragedy, there is beauty. Yes, life is impossible sometimes, and so is the telling of it. But I want to tell you everything. To speak aloud the horror, the anger, the pain, the secret shame, the undying love and the desperate hope that made me who I am today. I am not the woman I was. I am not the woman I wanted to be. I am so much more than that. Setibanya di rumah, keluarga Bloom dikejutkan oleh kehadiran penguin yang seolah sudah menunggu kepulangan mereka. Seluruh keluarga dibuat senang dengan kehadiran penguin. Semua itu mereka rasakan karena penguin telah menjadi bagian dari keluarga Bloom. Kehadiran penguin membawa kebahagiaan bagi keluarga Bloom. Penguin seolah mengajarkan bahwa setiap kesungguhan akan menciptakan sebuah kebahagiaan. Tak ada orang sukses tanpa masa lalu. Tak ada pula orang gagal tanpa masa depan. Artinya, masing-masing memiliki harapan. Film pun berakhir, ending yang mengharukan. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Stay safe semuanya, tetaplah hidup walau tidak berguna. Gue Iqbal pamit and peace out.